ada kesempatan untuk boleh sekali lagi mengadakan Natal di Surabaya, dan Pendeta Stephen Tong datang ke Surabaya ya untuk memberitakan firman. Mari kita manfaatkan waktu yang kira-kira masih ada 3 minggu ya, untuk kita bisa ajak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang kita cukup dekat untuk kita bisa ajak. Mari kita ajak untuk menghadiri Natal ini. Kiranya banyak jiwa yang boleh kenal Tuhan. Biasanya kalau Natal, maka orang-orang yang mungkin jarang ke gereja bisa datang gitu ya. Kemudian orang-orang yang mungkin tertarik dengan kekristenan tapi selama ini belum ke gereja juga akhirnya mau datang karena acara besar begitu ya, acara Natal. Nah, maka ini jadi kesempatan untuk kita bisa bawa orang, ajak mereka untuk bisa mendengarkan Injil. Semoga ada orang-orang yang boleh lebih banyak lagi percaya kepada Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini mari kita sama-sama akan membuka dari Kitab Kejadian. Kita akan membaca mengenai satu cerita yang sudah cukup familiar bagi kita, yaitu cerita tentang Yakub. Pagi ini Pendeta Aludin melayani di Kertajaya dan tukar mimbar ya, jadi saya yang ke sini ke GRI Citra. Bersyukur bisa ada di tengah Bapak Ibu sekalian sekali lagi. Mari kita baca berganti-gantian Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Kita baca berganti-gantian. Yang pria bersama-sama dengan saya, kita membaca ayat 22, ayat 23 para wanita. Mari kita membaca berganti-gantian Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya yang pria, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Wanita. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami sungguh mohon anugerah-Mu, karena tanpa firman-Mu kami tidak akan mungkin menjalani hidup di dunia ini dengan benar. Kami hanya akan berjalan dalam kegelapan, kami hanya akan tersesat, dan akhirnya hidup kami menjadi tidak ada arti. Kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi kami, karena kami percaya kami memiliki Allah yang mengasihi kami, lebih daripada siapapun yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan yang sudah mengasihi kami dengan cinta kasih yang kekal, dengan pengorbanan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Maka Tuhan, kami mohon, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau yang sudah menebus dan mengasihi kami, berilah kepada kami firman-Mu ya Tuhan, supaya kami terus dipelihara di dalam kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan pimpin hamba-Mu, berikanlah hikmat dan arah untuk boleh menyatakan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon belas kasihan-Mu. Amin.
Ya, jemaat Tuhan sekalian, hari ini kita ingin melihat tentang cerita Yakub, cerita yang di dalamnya berisi tentang anugerah, kemudian ketidakmampuan dari manusia, tetapi juga di saat yang sama ada kemenangan rohani. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa Yakub? Yakub, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, maka profilnya dia adalah sebagai orang yang sangat cerdik. Dia bisa mengelabui ayahnya melalui perintah ibunya. Nah, kalau saudara pikir kira-kira Yakub ini umur berapa ya waktu dia mengelabui ayahnya, waktu dia mentaati perintah ibunya? Mungkin kita berpikir usia remaja atau ya mungkin 20-an begitu ya. Atau mungkin ada yang lain berpikir sepertinya mungkin usia 30-an, 40-an. Tapi tidak ada yang mungkin akan berpikir kalau Yakub itu berumur sekitar kira-kira hampir 80 tahun. Nggak ada kali ya. Yakub itu waktu disuruh oleh ibunya, waktu dia mengelabui Ishak papanya, dia sudah berumur 80 tahun. Hampir 80, mungkin antara 77 sampai 80 tahun. Nah, memang orang-orang zaman dulu mereka di zaman itu hidup sampai ratusan tahun. Yakub sendiri meninggal sekitaran usia 150. Berarti kalau kita mungkin bandingkan dengan hidup kita, mungkin kira-kira sampai 70-an kalau hidup di zaman saat ini, begitu ya. Jadi setengahnya. Berarti mungkin Yakub bukan 80 kalau dibandingkan zaman sekarang mungkin sekitar 40-an. Tapi sudah cukup tua kan ya. Tetap sudah cukup tua. Dia diberikan siasat oleh ibunya dan dia ikut. Akhirnya dia mengelabui ayahnya. Jadi Ribka itu ibunya menunggu sangat lama. Sampai hampir 80 tahun. Janji Tuhan itu baru terrealisasi. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan bahwa keturunan yang muda itu, anakmu yang muda akan menjadi tuan bagi yang tua. Sedangkan yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Maksudnya Yakub akan diberkati lebih daripada Esau. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah Yakub berhasil kelabui Esau, Yakub lari ke Haran. Di Haran dia tinggal di tempat omnya yaitu Laban. Dan di situ kembali lagi dia memakai akalnya untuk mengelabui Laban. Memang sebenarnya Laban terlebih dahulu mengelabui Yakub ya. Tetapi sekali lagi terbukti Yakub bisa menang melawan orang lain dengan memakai kecerdikannya sendiri. Jadi lolos dari Ishak, sekarang juga lolos dari Laban. Nah, sekarang dari bagian yang tadi kita baca, Yakub masuk kepada tahap berikut. Dia harus berhadapan dengan musuh yang jauh lebih sulit daripada Laban, yaitu Esau kakaknya. Kenapa jauh lebih sulit? Karena dipenuhi dendam. Esau begitu dendam kepada Yakub, Ribka sampai mengatakan, Yakub, kamu harus pergi ke tempat pamanmu karena Esau ingin untuk membunuh engkau. Maka Esau itu dipenuhi dendam. Ini yang sangat menakutkan bagi Yakub. Nah, kalau kita baca dari pasal 32 di sini satu-satunya Yakub pernah berkata takut. Di 32 ayat yang ke-11 kalau kita lihat di situ dikatakan Yakub mengatakan kepada Tuhan, "Aku takut kepadanya." Ini pertama kali saudara Yakub mengatakan takut. Dan dia nyatakan ini di dalam doa kepada Tuhan. Artinya Yakub sangat tahu ini lawan yang sangat berat. Yakub kembali berusaha lagi-lagi memakai kecerdikannya. Maka apa yang Yakub lakukan? Dia mulai atur pasukan. Yang depan ditaruh dulu ada sebagian, kemudian ada yang di tengah dan dia yang paling belakang. Sehingga dia berpikir kalau yang di depan diserang masih ada waktu untuk dia lari. Maka dia mulai coba atur pasukan. Ini siasatnya Yakub. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Yakub atur lagi siasatnya dengan berpikir, saya mau Esau ini dapat hadiah dulu. Mungkin kalau Esau dapat hadiah, maka saya bisa diterima. Jadi mau menyogok Esau, kira-kira seperti demikian. Yakub sudah siapkan seluruh hadiahnya. Sangat banyak ternak yang disiapkan oleh Yakub. Tetapi setelah semua siasat yang dia atur ini, Yakub tetap tidak confident. Ini pertama kali Yakub tidak confident. Lawan Laban sangat confident. Tetapi sekarang berhadapan dengan Esau. Dia begitu ketakutan, dia sudah atur siasat, dan dia tetap tidak confident.
Maka sampailah kepada bagian yang tadi kita baca di dalam pasal yang ke-32. Yakub di sini dikatakan dia menyendiri. Yakub menyendiri di sungai Yabok. Kenapa menyendiri? Karena dia begitu ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena dia tidak yakin bahwa siasatnya ini akan berhasil untuk mengelabui Esau. Nah, maka saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, Tuhan datang bergumul dengan Yakub. Tuhan datang bergulat dengan Yakub. Ini waktu yang sebenarnya Yakub sangat lelah secara fisik, secara mental, dalam keadaan yang stres. Meskipun demikian, kalau kita lihat dari apa yang tadi kita baca, Yakub masih seperti ada kekuatan, bahkan bertarung bergulat sampai fajar menyingsing. Ini umur 100 kira-kira Yakub saat ini. Jadi waktu ada lari pergi ke Laban umur 80, kemudian 20 tahun ada di Laban, dan sekarang dia umur 100 tahun. 100 tahun masih bergulat begitu ya. Kalau zaman sekarang umur 40 pensiun dari olahraga. Yakub masih bergulat umur 100 tahun sampai fajar menyingsing. Tapi saudara-saudara sekalian, sebenarnya Yakub itu bisa bergulat dengan Tuhan karena Tuhan itu pertama-tama yang merendahkan diri. Tuhan menahan kuasanya supaya dia bisa cocok dengan kekuatannya Yakub. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab, orang yang bertemu dengan Tuhan, bahkan bukan orang, dikatakan kalau Tuhan bertindak, gunung-gunung bergetar, laut bergelora. Itu kalau alam semesta melihat kehadirannya Tuhan. Nah, di sini Yakub bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Memang awalnya di sini dikatakan manusia yang berhadapan dengan Yakub, tetapi di belakang justru Yakub akui, ini Allah yang saya hadapi. Saya bersyukur karena sudah berhadapan dengan Allah, tapi nyawa saya tertolong. Nah, maka bagaimana bisa berhadapan dengan Allah, tetapi nyawa tetap tertolong? Padahal dikatakan tadi, gunung-gunung bergetar, kemudian lautan bergelora ketika Allah menyatakan diri. Tapi kok Yakub bisa tertolong? Karena Allah sendiri yang merendahkan diri, saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan tidak merendahkan diri, Yakub pasti akan binasa. Bukankah ini cerita Natal, saudara? Bukankah ini cerita inkarnasi? Jika Tuhan tidak merendahkan diri, jika Tuhan tidak datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, maka kita tidak akan mungkin bisa melihat Allah, bukan? Kita tidak akan mungkin mendapat berkat dari Tuhan kalau Allah tidak datang ke dalam dunia, kalau Allah tidak rendahkan diri, kalau Allah tidak menjadi manusia. Bahkan saudara, dia menjadi manusia, dia rela untuk mati di atas kayu salib. Rela mengalah supaya kita selamat. Rela mengalah supaya kita menang atas dosa. Jadi Yakub bisa bergulat dengan Allah. Bergumul itu bahasa aslinya bergulat. Wrestle, seperti pegulat. Tuhan bergulat dengan Yakub. Bisa demikian karena Tuhan sendiri yang pertama-tama merendahkan diri. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan mau bergulat? Kenapa Tuhan mau rendahkan diri untuk bertarung dengan Yakub? Apa tujuannya? Kalau hanya untuk bergulat, Tuhan pasti menang, bukan? Jadi Tuhan ini bukan seperti petinju, saudara ya. Kalau petinju, kita yang mungkin tahu tentang tinju, maka biasa yang sudah punya sabuk, dia akan pilih lawan. Kenapa dia pilih lawan? Karena dia mau pertahankan sabuknya. Nah, maka lawan yang dia pilih adalah lawan yang lebih kurang dari dia, supaya dia bisa pertahankan sabuknya selama mungkin. Nah, Tuhan bukan seperti demikian, saudara. Tuhan bukan bergulat untuk pertahankan sabuk. Tuhan bergulat pasti menang. Tapi kenapa Tuhan mau bergulat dengan Yakub? Bukan untuk Tuhan menang dan bukan untuk Yakub kalah sebenarnya, tapi supaya Yakub yang menang. Supaya Yakub yang menang. Saudara, ini sangat menarik, saudara. Tuhan bergulat bukan untuk supaya dia menang, tapi supaya Yakub yang menang. Sekali lagi, saudara, kita bisa lihat gambaran cerita Natal, saudara. Yesus itu datang ke dalam dunia bukan supaya dia menang, saudara, tapi supaya kita yang menang. Memang Yesus pada akhirnya menang. Itu sudah pasti Yesus akan menang. Dia bangkit dari kematian, dia menang atas maut. Tapi dia bukan menang sendiri. Dia mau juga supaya kita,
umatnya mendapatkan kemenangan. Maka sama, Tuhan datang bergumul dengan Yakub supaya Yakub yang menang. Inilah Tuhan kita, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau umatnya menang bersama-sama dengan Dia. Nah, inilah yang kita lihat di dalam cerita Yakub. Jadi, Yakub menang. Pertanyaannya, kenapa Yakub bisa disebut menang? Padahal jelas-jelas Yakub di sini kalah, bukan? Padahal jelas-jelas di sini Yakub mengatakan pahaku terpelecok. Di sini Yakub sampai mengatakan aku berhadapan dengan Allah tapi nyawaku tertolong. Tertolong kok. Berarti ini bukan dia yang menang kan sebenarnya dari apa yang kita baca. Tapi kenapa bisa dikatakan Yakub itu menang? Dan memang Tuhan sendiri yang mengatakan Yakub menang, bukan? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-28, di situ dikatakan, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Berarti Tuhan sendiri yang bilang Yakub itu menang. Padahal dari luar sama sekali tidak kelihatan menang. Ini cerita yang sangat menarik. Banyak sekali ironinya. Tapi di dalam ironinya ini kita bisa lihat keindahannya. Jadi pertanyaannya sekali lagi, kenapa Yakub bisa disebut menang? Karena Yakub memohon berkat Tuhan. Yakub memohon anugerah Tuhan. Itulah orang yang menang. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, orang yang menang itu adalah orang yang memohon berkat Tuhan. Kalau kita tidak pernah memohon berkat Tuhan, kita bukan orang yang menang, saudara. Kita orang yang kalah. Orang yang menang adalah orang yang pernah memohon belas kasihan Tuhan. Maka dia menang. Sekali lagi, ini agak kontradiktif, saudara-saudara sekalian. Bagaimana bisa orang yang memohon, tapi itu yang menang? Kalau kita lihat sekali lagi di dalam pertarungan gulat misalkan, atau martial arts apapun, kalau orang yang sudah memohon, bahkan sampai pukul ring begini, saudara, itu berarti sudah mau menyatakan apa? Saya kalah, saya menyerah. Tapi di sini justru yang mengaku kalah, justru yang menyerah, itulah yang menang. Maka saudara-saudara sekalian, Alkitab itu sangat berbeda dengan dunia. Dunia mengatakan orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang tidak bergantung kepada siapapun, itulah yang menang menurut dunia. Tapi menurut Alkitab, menurut Tuhan, justru orang yang bersandar, bergantung, memohon kepada Tuhan, itulah orang yang menang. Karena Tuhan akan berkati. Karena Tuhan akan berikan anugerah. Justru Alkitab menunjukkan, saudara, pengemis itu yang menang. Yang memohon itu kan pengemis, saudara ya. Tapi itulah yang menang. Tentunya mengemis kepada Allah yang benar. Kita bukan mengemis kepada Allah yang salah, kepada ilah-ilah dunia. Tapi kita mengemis kepada Allah yang benar. Itulah orang yang menang. Luther itu mengatakan, saudara-saudara sekalian, orang percaya itu adalah beggars. Beggars itu peminta-minta. Orang percaya terus menjadi peminta-minta. Sampai kapan, Luther? Sampai masuk surga. Jadi bukan hanya meminta-minta di awal dari kekristenan. Bukan hanya meminta-minta waktu di awal dia menjadi percaya. Tapi dia terus meminta-minta. Sampai dia bertemu dengan Tuhan di surga. Loh, kenapa terus meminta-minta? Apakah karena Tuhan tidak kasih? Kan itu asumsi umum ya. Kenapa terus minta? Oh, mungkin belum pernah dikasih. Makanya minta terus. Tidak, saudara. Kita itu meminta-minta bukan karena belum dikasih. Justru sudah dikasih dan kita mau lebih lagi. Karena saking indah anugerah itu. Saking manis berkat Tuhan. Saking menarik berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita mau terus minta anugerah dari Tuhan. Inilah yang Luther sadari. Sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita tetap beggars. Karena kita ingin untuk terus anugerah Tuhan. Bukan sekali lagi karena Tuhan tidak pernah kasih, makanya kita minta terus menerus. Bukan. Tapi justru karena Tuhan sudah kasih dan kita rasa nikmat, kita mau lebih lagi. Makanya kita minta terus menerus. Dan apakah Tuhan kasih? Ya, Tuhan kasih. Kalau Tuhan terus kasih, apakah Tuhan habis anugerahnya? Tidak. Karena Alkitab mengatakan dari kepenuhannya ada kasih karunia dan kebenaran. Tuhan kita kaya. Kaya akan apa? Kaya akan kasih karunia. Bukan kaya masalah materi. Memang Tuhan kita pemilik seluruh alam semesta alam. Tetapi
Tuhan kita kaya di dalam anugerah. Inilah orang yang menang. Orang yang menang adalah orang yang memohon terus-menerus belas kasihan dari Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara sekalian, orang yang rasa cukup, orang yang rasa kaya, orang yang tidak lagi berpikir saya butuh berkat dari Tuhan, itulah yang kalah saudara. Itulah yang akan binasa. Alkitab selalu terbalik sekali lagi saudara-saudara sekalian. Yang mengaku diri berdosa, berarti dia butuh anugerah Tuhan, bukan? Inilah orang yang dibenarkan, kata Yesus. Sedangkan orang yang mengaku diri benar, justru itu orang yang pulang tidak dibenarkan. Itu cerita di dalam Injil Lukas, bukan? Ada satu perumpamaan di mana Yesus mengatakan ada dua orang yang berdoa. Yang pertama berdoa adalah orang Farisi. Dia mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidupku baik. Karena aku selalu menolong orang. Aku selalu memberi persembahan. Aku selalu taat kepada Taurat. Aku bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya ada orang lain lagi, setelah orang Farisi ini pulang, muncul orang pemungut cukai. Dia datang dan dia berdoa. Dia tidak bicara banyak, dia pukul dadanya dan cuma mengatakan satu kalimat. Tuhan, ampunilah aku, orang berdosa. Maka Yesus katakan, mana yang pulang dibenarkan? Apakah yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang mengaku berdosa, yang mengaku hina, yang membutuhkan anugerah, ini yang pulang dibenarkan. Sedangkan yang rasa dirinya sudah benar, yang rasa dirinya sudah baik, yang rasa dirinya sudah taat, sudah lengkap, sudah sempurna, inilah orang yang pulang tidak dibenarkan. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita jadi seperti Yakub. Mari kita jadi seperti pemungut cukai itu, yang terus-menerus memohon belas kasihan dari Tuhan. Saudara, siapa gereja yang menang? Gereja yang menang itu adalah gereja yang mau mengaku kalah di hadapan Tuhan. Itu gereja yang menang. Gereja yang menang, gereja yang mau memohon berkat. Gereja yang kuat, saudara, itu gereja yang bagaimana? Gereja yang mengaku lemah. Maka kita harus selalu melihat secara paradoks. Yang kuat bagi Alkitab itu yang lemah sebenarnya. Yang menang sebenarnya itu yang kalah di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian kita menjadi gereja yang Tuhan akan pakai, saudara-saudara sekalian. Inilah yang membedakan kita dengan dunia. Sekali lagi, dunia lihat gereja yang kuat itu berarti yang gedungnya bagus mungkin, yang terlihat gagah, yang mungkin jemaatnya banyak, yang finansialnya kuat dan apapun itu. Intinya segala hal yang berkaitan dengan yang orang dunia pun cari. Tapi bagi Alkitab, semua itu sebenarnya lemah. Semua itu lemah. Gereja yang kuat, gereja yang mengaku lemah, gereja yang memohon berkat, gereja yang mengaku kalah. Maka dalam hal ini, saudara-saudara sekalian, persekutuan doa itu sangat penting di dalam gereja. Karena disitulah kita mengaku kalah, saudara. Persekutuan doa, disitulah kita berlutut, disitulah kita memohon berkat Tuhan. Orang yang berlutut, saudara, itu orang yang mengaku kalah kan ya. Maka setiap kali kita berdoa, di dalam persekutuan doa kita berlutut. Karena kita mau mengaku kalah di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi pengemis, memohon anugerah Tuhan. Inilah yang membuat kita kuat dan menang. Maka sekali lagi saudara, sekarang kita balik kepada kisah Yakub. Jadi Yakub di sini memohon berkat Tuhan, ini yang sangat terlihat di ayat 26. Yakub berkata, aku tidak akan biarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Yakub memohon berkatnya Tuhan, saudara. Terus kalian, kenapa Yakub memohon? Karena Yakub sudah sadar dia tidak bisa apa-apa. Yakub sudah mengaku kalah. Maka saudara-saudara sekalian, kenapa Tuhan sampai bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing? Kenapa Tuhan bergulat dengan Yakub itu sampai akhirnya buat paha Yakub terpelecok? Supaya Yakub sadar, dia tidak bisa menang, saudara. Dia tidak bisa menang. Banyak orang, saudara-saudara sekalian, Tuhan harus pukul dulu supaya sadar bahwa dia memang tidak bisa apa-apa. Dan dari situ dia mulai berteriak memohon belas kasihan dari Tuhan.
Yang paling parah saudara, Tuhan sudah pukul tapi tidak mau balik. Ini sudah paling parah. Di dalam kitab Yesaya dikatakan oleh Tuhan sendiri, bangsa Israel, di mana lagi kamu harus kupukul? Dari telapak kaki sampai ujung rambut semua sudah sakit. Semua sudah kena pukulan Tuhan. Di mana lagi aku harus pukul? Sudah dipukul tapi tidak mau pulang. Saudara-saudara sekalian, mari kita pulang. Mari kita memohon berkat anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan masih pukul, itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Justru di dalam hukuman, dalam pukulan, masih ada cinta kasih dari Tuhan. Karena Tuhan masih mau kita untuk pulang. Tuhan masih mau kita untuk bertobat. Di dalam pukulan masih ada kasih. Sebaliknya saudara, yang bahaya adalah di dalam keadaan aman, kita rasa nyaman, kita rasa tenang, sambil kita terus menikmati dosa. Ini jangan-jangan Tuhan sudah tinggalkan. Sudah tidak ada kasih berarti di dalamnya. Sekali lagi saudara, Tuhan lihat itu terbalik. Alkitab lihat terbalik. Tuhan pukul, bahkan sebenarnya tidak pukul di sini kalau kita lihat ceritanya Yakub. Memang bahasa Indonesia memakai ia memukul sendi pangkal paha Yakub di ayat yang ke-25. Tapi sebenarnya bukan Tuhan pukul saudara. Tuhan cuman sentuh saja. Bahasa Inggrisnya pakai kata touched. Cuman disentuh. Tuhan tidak perlu pukul, cuman sentuh saja. Langsung paha Yakub itu terpelecok. Sekali lagi, apa tujuannya? Supaya Yakub memohon berkat dari Tuhan. Yakub tidak pernah memohon berkat seperti ini, saudara. Dia pernah memohon berkat sebelumnya dari papanya Ishak, iya kan? Tetapi itu kan sebenarnya permohonan yang pasti dikasih, dan itu permohonan yang didasarkan atas kecerdikannya dia. Tapi dia tidak pernah memohon dengan seluruh kerendahan hatinya. Ini pertama kali. Inilah pertama kali dia memohon berkat dari Tuhan. Maka sekali lagi, siapa yang menang? Yang menang adalah yang memohon berkat dari Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya apa isi berkat itu? Berkat apa yang Yakub mohonkan dari Tuhan? Dari tadi kita bicara Yakub itu mohon berkat. Pertanyaannya, berkat apa yang Yakub minta dari Tuhan? Yang pasti bukan berkat kekayaan, saudara-saudara sekalian, karena Yakub sendiri begitu melimpah dengan harta. Tadi saya katakan dia siapkan begitu banyak ternak, kalau saudara baca nanti di ayat-ayat sebelumnya, untuk dibawa kepada Esau. Dia tidak kekurangan harta, saudara. Jadi yang Yakub minta sebenarnya adalah berkat keselamatan. Ini yang Yakub minta. Yakub minta selamat dari Tuhan ketika dia berhadapan dengan Esau nantinya. Yakub minta berkat pengampunan. Yakub tahu dia sangat didendam oleh Esau. Maka dia minta Tuhan tolong berikan pengampunan melalui Tuhan yang ubah hatinya Esau. Dan nanti kita akan lihat cerita selanjutnya. Memang Esau mengampuni Yakub. Sampai-sampai Yakub mengatakan, waktu aku berhadapan dengan Esau, aku seperti melihat Tuhan yang menghadapi aku. Aku seperti melihat wajahnya Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, berkat keselamatan, berkat pengampunan, itulah yang diminta oleh Yakub dari Tuhan. Saudara, berkat apa yang kita minta dari Tuhan? Sekali lagi, mungkin ada dari kita yang belum pernah memohon berkat keselamatan dari Tuhan. Bagaimana bisa mungkin kita memohon berkat keselamatan kalau kita tidak sadar bahwa diri kita ini binasa, bahwa diri kita ini berdosa. Seperti pemungut cukai tadi, saudara-saudara sekalian, kita tidak akan mungkin pernah memohon belas kasihan Tuhan jikalau kita tidak sadar bahwa diri kita ini sudah binasa. Tetapi saudara yang sudah pernah minta belas kasihan Tuhan, sekali lagi yang belum pernah, mari mohon. Karena kalau engkau tidak pernah minta, engkau tidak pernah memohon belas kasihan untuk Tuhan beri keselamatan dan pengampunan, maka engkau akan binasa. Tetapi yang sudah pernah memohon, mari kita terus memohon. Tapi memohon apa sekarang? Bukan lagi memohon keselamatan karena kita sudah diselamatkan, tapi memohon untuk Tuhan menyertai kita.
ketika kita bergumul melawan dunia ini. Tuhan memimpin kita, Tuhan memberi kita kuasa, Tuhan memberi kita kekuatan waktu kita bergumul melawan iblis. Tidak mungkin saudara kita akan menang melawan iblis kalau tidak disertai oleh Tuhan. Maka, mari kita tidak berhenti memohon berkat dari Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa menang, kita tidak akan mungkin bisa menjalankan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi kalau kita lihat di dalam cerita ini, Tuhan itu baru berikan berkat kepada Yakub setelah Tuhan tanya dulu siapa namamu. Nah, ini menarik saudara-saudara sekalian kalau kita lihat di ayat yang ke-26, Yakub itu memohon berkat, bukan? Tapi ayat 27 Tuhan tidak langsung memberkati Yakub, justru di ayat 27 Tuhan itu bertanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Kenapa ini penting, saudara? Apakah Tuhan tidak tahu siapa ini orang yang ada di depan dia dan dia akan memberkati orang yang dia tidak kenal? Tentu tidak, saudara. Tapi kenapa Tuhan mesti tanya namanya? Saudara, di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, nama itu sangat berkait erat dengan identitas seseorang. Maka, sebelum Tuhan memberkati, Tuhan ingin untuk Yakub itu mengakui siapa dirinya. Confess, mengaku siapa dirinya. Dan Yakub itu apa artinya? Yakub itu artinya orang yang suka berbohong. Orang yang penuh kelicikan. Orang yang penuh dengan kecerdikan. Dan ini sudah terbukti dari awal, bukan? Dari awal sekali, dari waktu mau lahir. Yakub pegang tumitnya Esau. Supaya dia yang duluan dan Esau tidak mendahului dia, kan ya. Maka saudara-saudara sekalian, Yakub itu dari masih kecil sudah ada kepribadiannya. Itu kepribadian apa? Kepribadian yang ingin mengandalkan kecerdikannya. Seorang yang penuh dengan kelicikan. Maka Tuhan ingin Yakub itu mengakui terlebih dahulu, siapa kamu? Siapakah engkau di hadapan Tuhan? Confess yourselves. Aku adalah Yakub. Aku ini pembohong, aku penuh kelicikan, aku penuh dengan kecerdikan. Aku mengandalkan kecerdikanku. Aku Yakub. Aku orang berdosa. Nah, maka saudara-saudara sekalian, setelah mengaku siapa dirimu, baru kemudian Tuhan memberkati Yakub. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Artinya tidak akan mungkin ada berkat keselamatan. Tidak akan mungkin ada berkat pengampunan tanpa pengakuan dosa. Tanpa pengakuan dosa. Setelah Yakub mengaku dosa di hadapan Tuhan, baru dia dapat berkat. Yesus mengatakan, saudara-saudara sekalian, di dalam dia ada pertobatan dan pengampunan dosa. Ini ada di dalam Injil Lukas. Di dalam namanya ada pertobatan dan pengampunan dosa. Dua hal ini tidak pernah bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada pengampunan dosa tanpa pertobatan. Dan kalau sudah ada pertobatan yang sungguh-sungguh, maka pasti ada pengampunan dosa. Ini janji dari Tuhan. Saudara sekalian, dunia itu mengajarkan pengampunan. Penerimaan memang. Sama, mungkin ada orang mengatakan sama saja. Dunia juga kan mengajarkan pengampunan dan penerimaan, bukan? Tetapi pengampunan dan penerimaan yang dunia ajarkan itu adalah pengampunan dan penerimaan yang tanpa pertobatan. Maka kita biasanya seringkali mendengarkan ya, wah semua harus diterima. Kalau ada yang tidak diterima maka itu tidak equal, tidak sama rata. Jadi demi kesamarataan maka justru harus kaburkan kebenaran. Mana bisa saudara, benar dan salah itu dianggap sama rata. Yang salah pun diterima. Maka kalau salah diterima itu pertobatan pun tidak ada. Ini yang dunia ajarkan saudara. Terima saja orang apa adanya. Gereja pun bisa terima tindakan-tindakan yang berdosa seperti gereja terima same-sex marriage. Seperti gereja terima untuk orang bisa diberkati pasangan padahal mereka bukan pasangan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima saja. Penerimaan tanpa pertobatan.
Semua dianggap equal. Yang benar, yang salah, equal. Ini salah, saudara-saudara sekalian. Equality itu hanya ada di dalam kebenaran. Equality tidak mungkin ada antara truth and false. Equality hanya ada jikalau itu ada di dalam kebenaran. Nah, maka saudara-saudara sekalian, dunia itu menuntut equality, tapi tanpa kebenaran. Alkitab mengatakan tidak bisa. Pengampunan, berkat keselamatan hanya bisa hadir kalau engkau mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Pertobatan akan memimpin kepada pengampunan. Ini janji Tuhan. Justru inilah kabar baik, bukan? Tuhan memberi kabar baik. Kalau kamu bertobat, pasti ada pengampunan. Itu good news. Good newsnya bukan semua diterima, bukan. Good newsnya bukan semua equal, bukan. Dosa pun dianggap sama dengan kebenaran. Dosa pun dianggap normal. Itu bukan good news. Good news itu adalah di mana ada pertobatan, pasti ada pengampunan. Itu good news. Kalau yang tadi sebelumnya semua diterima, yang benar salah itu pun diterima, itu bukan good news, itu fake news. Itu hoax. Itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan pada akhirnya di dalam penghakiman terakhir Tuhan justru akan membedakan yang benar dan salah, yang baik dan jahat. Maka saudara-saudara sekalian, good news yang sejati di mana ada pertobatan, di situ pasti ada pengampunan dari Tuhan. Maka ini harusnya memberi dorongan bagi kita yang berdosa ini untuk mau bertobat, saudara. Mari kita datang bertobat karena Tuhan janji pengampunan. Kalau Tuhan tidak janji pengampunan, maka tidak perlu ada pertobatan. Tapi karena Tuhan janji pengampunan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pertobatan. Maka saudara-saudara sekalian, inilah good news yang Tuhan sediakan. Inilah good news yang akhirnya diterima oleh Yakub, karena dia mengakui siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kamu belum bisa dapat berkat, Yakub, kalau kamu belum mengatakan siapa dirimu. Akui dirimu, confess yourself. Aku Yakub, orang berdosa, penuh kelicikan, penuh kebohongan, andalkan diri sendiri. Maka Tuhan katakan, kalau kamu sudah mengaku demikian, sekarang namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Kenapa Israel? Karena kamu sudah diampuni. Kenapa namanya Israel? Karena kamu sudah menang. Orang yang menang berarti tadi pertama memohon berkat Tuhan, mengaku kalah. Dan yang kedua, orang yang benar berarti mengaku dosa di hadapan Tuhan. Itu orang yang benar. Maka sekarang namamu adalah Israel. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita balik lagi kepada pertanyaan awal, kenapa Tuhan rela bergulat dengan Yakub? Kenapa Tuhan rela untuk jadi selevel dengan Yakub? Bahkan bertarung dengan waktu yang lama sampai fajar menyingsing. Kenapa semua itu? Supaya Yakub bisa menjadi Israel. Supaya Yakub bisa menjadi orang-orang yang menang. Maka saudara-saudara sekalian, inilah anugerah. Tuhan memberi anugerah kepada Yakub. Tuhan ubah Yakub. Tuhan jadikan Yakub baru. Inilah anugerah. Sekali lagi, anugerah datang karena Yakub mengakui siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara sekalian, Yakub yang diubahkan ini, ternyata perubahan itu juga ada cost yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Apa harganya? Yaitu sepanjang hidup Yakub, dia hidup sebagai orang yang kakinya pincang. Itu harga yang harus dibayar. Selama hidupnya Yakub, dia hidup sebagai orang yang pincang. Saudara-saudara sekalian, cerita Yakub ini sesungguhnya adalah cerita kita juga. Karena kita adalah Israel yang baru. Kita disebut oleh Alkitab sebagai Israel yang baru. Tetapi kita sebagai Israel yang baru ini, pertama-tama bukan kita yang terpelecok, saudara. Tapi yang terpelecok itu Kristus untuk kita. Bahkan bukan cuma terpelecok, saudara. Kristus itu mati di atas kayu salib bagi kita.
Itulah Tuhan kita, saudara. Dia rela terpelecok, dia rela bahkan mati di atas kayu salib, supaya kita menang. Yakub hanya tanggung pukulan kecil, saudara-saudara sekalian. Bahkan bukan pukulan, sekali lagi sentuhan dari Tuhan Allah. Sedangkan Yesus bukan tanggung sentuhan, saudara. Yesus tanggung pukulan maut dari Allah. Ini yang Yesus tanggung bagi kita. Ini yang harusnya kita terima, tapi Yesus yang tanggung bagi kita. Yesus menjadi Yakub, saudara. Dia tanggung hukuman kita. Dia menanggung hukuman kita. Dia yang jadi terpelecok. Dia yang mati di kayu salib. Supaya kita boleh menjadi Israel yang baru. Supaya kita boleh menjadi pemenang, saudara. Makanya Paulus katakan di dalam suratnya bagi jemaat di Roma bahwa engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa bisa lebih dari pemenang? Karena Kristus yang sudah rela untuk memohon berkat pengampunan bagimu. Dan Kristus rela memohon berkat pengampunan itu sampai dia mati di atas kayu salib. Bukan hanya terpelecok, dia mati di atas kayu salib. Supaya kita boleh mendapatkan pengampunan. Maka saudara-saudara sekalian, kita sekarang adalah orang-orang yang menang karena Kristus yang sudah rela menderita bagi kita. Tapi pertanyaannya, kalau begitu apakah kita tidak menderita lagi? Yesus mengatakan, barang siapa yang ikut aku, engkau juga harus rela pikul salib, engkau juga harus rela menderita. Barang siapa yang ikut aku, engkau harus rela pikul salib dan rela sangkal diri, rela menderita. Jikalau engkau mau ikut aku. Maka saudara-saudara sekalian, Kristus sudah terlebih dahulu terpelecok. Kristus sudah terlebih dahulu mati bagi kita. Kita pun diundang, saudara. Kita pun diajak untuk rela juga menanggung harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar? Kita harus rela sangkal diri, rela jadi tidak utuh, rela ada yang diambil dari kita, rela mungkin ada yang dilukai dari kita, rela ada yang dipatahkan dari kita, supaya kita bisa ikut Yesus. Dan kita boleh membawa kemenangan bagi orang lain. Maka saudara-saudara sekalian, saya tadi membandingkan Kristus dan Yakub. Sekarang kita pun dipanggil saudara-saudara sekalian untuk menjadi seperti Kristus, untuk menjadi seperti Yakub juga, yang rela untuk terpelecok demi menjalankan kehendak Tuhan. Rela menjadi tidak utuh, rela ada yang diambil, rela ada yang dipotong, rela ada yang dipatahkan dari kita. Seperti pahanya Yakub itu dipatahkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa menjadi wakil Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau hidup kita tidak ada yang kalau hidup kita ini selalu utuh, saudara, tidak ada yang dipecah-pecahkan, maka kita tidak akan mungkin menjadi berkat. Sekali lagi, kalau hidup kita ini utuh terus, saudara, utuh terus maksudnya bagaimana ya? Kita terus menjaga comfort, kita tidak mau sangkal diri, kita tidak mau untuk pikul salib, maka tidak akan ada kemajuan di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Tidak akan ada kemenangan demi kemenangan yang bisa dihasilkan bagi orang lain. Maka saudara-saudara sekalian, bagaimana cara hidup sebagai Israel yang baru? Yakub, kita Israel yang baru. Mari kita juga rela untuk pikul salib. Rela untuk pikul salib, menjalankan kehendak Kristus supaya pekerjaan Tuhan dapat digenapi. Dan inilah yang harus kita wariskan sampai generasi yang akan datang. Ini bagian yang terakhir saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di ayat yang ke-31 sampai ayat 32 dikatakan Yakub pincang, dan ayat 32 dikatakan sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal pahanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang Israel itu mereka ingat kejadian Yakub. Jadi Yakub mewariskan apa yang dia alami kepada generasi yang akan datang.
Maka pertanyaannya saudara-saudara sekalian, apa yang kita mau wariskan bagi generasi yang akan datang? Apakah kita wariskan uang, harta, rumah, apapun itu? Bukan, saudara. Mari kita wariskan tanda kita pikul salib, tanda kita berjuang bagi kerajaan Allah, tanda kita yang rela untuk disakiti, tersakiti, tanda kita rela untuk dilukai dan seterusnya demi kerajaan Allah. Itulah harta yang harus kita wariskan sampai generasi yang akan datang. Mari jangan kita hanya pikir wariskan uang, wariskan hal-hal yang lain. Mari kita pikirkan wariskan tanda salib. Saudara, Yesus waktu dia mati, kemudian dia bangkit. Masih ada sisa apa di tangannya? Masih ada sisa tanda salib. Mari kita wariskan tanda salib kita masing-masing kepada generasi yang akan datang. Supaya mereka juga boleh berjuang bagi kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan yang menyempurnakan apa yang sudah disampaikan, kiranya Tuhan memimpin jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, kiranya Tuhan boleh membangun jemaat-Mu berdasarkan belas kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan jemaat-Mu ini, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.